Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Malam ini adalah perayaan kecil, namun sangat berharga. 2 tahun pernikahan Laras dan Davin. Bagi Laras, Davin bukan sekedar suami. Dia adalah jangkar yang menariknya dari dasar samudra duka setelah pesawat yang ditumpangi suami pertamanya, Erlangga, dinyatakan jatuh tanpa sisa di perairan Opas. Masih belum percaya? Goda Davin sambil menggenggam tangan Laras di atas meja. Laras terkekeh kecil, matanya berkaca-kaca. Kadang aku merasa terlalu bahagia, Davin. Aku sempat berpikir Tuhan tidak akan memberiku kesempatan kedua setelah kejadian itu. Kamu layak mendapatkannya, Laras. Kamu dan anak-anak. Davin mencium punggung tangan Laras. Baim dan Caca sudah tidur? Sudah. Baim baru saja selesai mengerjakan PR dan Caca tertidur sambil memeluk boneka pemberianmu. Davin mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya ada sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk sayap kecil. Simbol bahwa kamu sudah bisa terbang lagi, Laras, tanpa beban masa lalu. Laras tersenyum sangat tulus. Kenangan tentang Erlangga memang tidak hilang, tapi sudah terbungkus rapi sebagai sejarah. Secara hukum, Erlangga telah dinyatakan tewas melalui akta kematian in absentia. Laras adalah seorang janda yang sah sebelum ia menjadi istri Davin yang sah. Suasana teras depan rumah, pukul 21.15 malam. Hujan rintik mulai turun membasahi bumi. Suara bel rumah memecah keheningan romantis di dalam. Biar aku yang buka, mungkin kurir paket yang terlambat, ujar Davin sambil beranjak. Laras mengikuti dari belakang, bermaksud merapikan beberapa mainan anak-anak yang terserak di lantai lorong. Davin membuka pintu kayu besar itu. Angin malam yang dingin berhembus masuk, membawa bau tanah yang basah. Seorang pria berdiri di sana. Ia mengenakan jaket parka tua yang kusam dan basah. Kepalanya ditutupi tudung, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. "Cari siapa, Pak?" tanya Davin sopan namun waspada. Pria itu tidak menjawab. Ia perlahan menurunkan tudung jaketnya. Di bawah cahaya lampu teras yang kekuningan, wajah itu muncul. Rambutnya lebih panjang dan sedikit berantakan. Ada janggut tipis yang tidak terurus. Namun garis wajah itu, struktur rahang itu. Laras yang berdiri 2 meter di belakang Davin mendadak menjatuhkan boneka yang dipegangnya. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Seluruh aliran darahnya seolah tersedot ke bumi. Nggak mungkin," bisik Laras. Suaranya nyaris hilang. Pria itu melewati Davin begitu saja. Matanya hanya terkunci pada Laras. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, ke dalam wilayah yang dulu adalah miliknya. "Laras, aku pulang." Suara itu parau, pecah, namun sangat dikenal. Laras mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Matanya terbelalak horor. Pria itu adalah Erlangga, suaminya yang telah ia tangisi di nisan kosong selama 3 tahun. Pria yang seharusnya hancur berkeping-keping di dasar laut. "Erlangga, kamu?" Menyebut nama itu seperti mantra terkutuk. "Siapa pria ini, Laras?" Erlangga bertanya, namun matanya menatap Davin dengan kilatan kebencian yang murni. Ia melihat kalung di leher Laras, ia melihat foto pernikahan baru di dinding, dan ia melihat Davin yang kini berdiri melindungi Laras. "Aku suaminya," Davin menjawab dengan suara tegas meski ia sendiri tampak terguncang hebat. "Siapa Anda?" Erlangga tertawa pendek, tawa yang terdengar sangat mengerikan di tengah kesunyian malam. Ia merogoh saku jaketnya, dan mengeluarkan sebuah dompet kulit yang sudah usang dan rusak karena air, lalu menunjukkan kartu identitas di dalamnya. "Aku bukan siapa Anda." Erlangga menatap Laras dengan air mata yang mulai mengenang, namun suaranya tetap tajam. "Aku pemilik rumah ini. Aku ayah dari anak-anak di atas.
dan aku adalah satu-satunya suami sah Laras yang masih bernafas. Laras merosot ke lantai, tangannya menutupi telinga. Di luar petir menggelegar dahsyat, seolah ikut merayakan kembalinya sang mati yang menuntut hidupnya kembali. Keheningan di ruangan itu terasa menyesakan. Erlangga menyesap teh hangat yang disediakan Laras dengan tangan gemetar. Matanya tak henti-henti menyapu setiap sudut ruangan. Menyadari banyak dekorasi yang telah berubah, termasuk kehadiran foto pernikahan Davin dan Laras yang kini ia balikan posisinya hingga menghadap ke dinding. Bagaimana mungkin Erlangga? Suara Laras pecah, memecah kesunyian. Pesawat itu tidak ada yang selamat. Nama kamu ada di manifest. Otoritas penerbangan sudah mengeluarkan surat pernyataan kematian. Erlangga mendongak, matanya merah, tampak lelah. Aku tidak pernah naik pesawat itu, Laras. Laras dan Davin tersentak bersamaan. Aku dirampok di Bandara Singapura. Lanjut Erlangga dengan nada yang sangat meyakinkan. Seseorang memukul kepalaku di toilet, mengambil dompet, paspor, dan tiketku. Saat aku terbangun, aku berada di sebuah gubuk nelayan di pinggiran pulau kecil. Aku hilang ingatan, Laras. Aku tidak tahu siapa namaku selama hampir 3 tahun. Aku bekerja sebagai buruh kasar hanya untuk makan. Davin mendengus sinis. Lalu kenapa ingatanmu tiba-tiba kembali sekarang? Dan bagaimana kamu bisa sampai ke sini tanpa dokumen? Erlangga menatap Davin dengan tajam. Sebulan lalu, aku terjatuh dari perahu dan kepalaku membentur karang. Semuanya kembali seperti air bah. Nama istriku, wajah anak-anakku. Aku berjuang mati-matian, naik kapal kargo gelap untuk sampai ke pelabuhan Jakarta. Aku berjalan kaki ke sini karena aku tahu, di rumah inilah hidupku berada. Erlangga berpaling ke arah Laras. Suaranya melembut. Laras, maafkan aku. Aku tidak tahu kamu sudah menyerah secepat ini. Aku tidak tahu ada pria lain yang menempati tempat tidurku saat aku berjuang untuk bertahan hidup. Menyerah secepat ini, Davin maju 1 langkah. Emosinya memuncak. Dia berduka selama 2 tahun. Dia membesarkan anak-anakmu sendirian saat semua orang bilang kamu sudah jadi abu di dasar laut. Jangan berani-berani menyalahkannya. Cukup, teriak Laras sambil berdiri. Anak-anak bisa bangun. Lantai atas, pintu kamar anak-anak sedikit terbuka. Baim, putra sulung Erlangga, berdiri di kegelapan koridor. Ia menatap ke bawah melalui celah ruji tangga. Matanya melebar melihat sosok pria yang sangat mirip dengan foto yang selalu disimpan ibunya di laci rahasia. Ayah, bisik Baim pelan, hampir tak terdengar. Ruang tamu kembali. Erlangga berdiri, hendak mendekati Laras. Namun Davin menghalangi jalan. Mas Erlangga, ujar Davin dengan nada dingin namun terkontrol. Secara hukum, Anda sudah dinyatakan meninggal. Secara hukum pula, Laras adalah istri sah saya. Anda tidak bisa datang begitu saja dan mengklaim semuanya kembali. Hukum? Erlangga tertawa sumbang. Hukum tidak bisa membatalkan fakta bahwa darahku mengalir di anak-anak itu. Hukum tidak bisa menghapus janji suci yang aku ucapkan pada Laras 10 tahun lalu. Sebelum pria sepertimu muncul mengambil keuntungan dari dukanya. Erlangga menatap Laras tepat di mata. Laras, apakah kamu benar-benar mencintai pria ini? Ataukah dia hanya pelarian karena kamu kesepian? Laras tidak menjawab. Lidahnya keluh. Ia mencintai Davin karena ketulusannya. Tapi kehadiran Erlangga menarik kembali semua akar masa lampau yang ia pikir sudah mati. Malam ini Anda bisa menginap di kamar tamu, ujar Davin mutlak, memutus kontak mata mereka. Besok pagi, kita akan ke kantor polisi dan pengacara. Kita akan buktikan, apakah cerita amnesia ini nyata, atau ada lubang besar yang Anda sembunyikan. Erlangga tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Silahkan Davin, periksa sesukamu. Tapi ingat satu hal, hantu tidak bisa berbohong, karena mereka sudah merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Saat Erlangga berjalan menuju kamar tamu, Davin mendekati Laras dan berbisik. Ada yang aneh Laras, jaket yang dia pakai, itu model baru yang keluar tahun lalu. Bagaimana mungkin seorang buruh amnesia di pulau terpencil memilikinya? Laras membeku. Kecurigaan Davin mulai merayap masuk ke dalam benaknya. Davin adalah seorang arsitek yang detail, dan sifat telitinya kini menjadi senjata. Ia sedang menelusuri riwayat model jaket yang dipakai Erlanda dan mencari informasi tentang kapal kargo yang disebut suaminya tadi. Laras, panggil Davin lembut. Sini sebentar. Laras mendekat dengan ragu. Davin menunjukkan layar laptopnya. Jaket parka yang dia pakai itu merek Outdoor X, edisi tahun 2025. Tidak mungkin seorang nelayan amnesia di pulau terpencil bisa membelinya setahun lalu, kalau dia baru ingat siapa dirinya sebulan yang lalu. Laras mengerutkan kening, mencoba memproses informasi itu.
Mungkin dia diberi orang, Mas. Atau dia mencuri. Bisa jadi. Tapi lihat ini. Davin mengklik sebuah forum pelayaran. Tidak ada kapal kargo dari arah kepulauan yang dia sebutkan berlabuh di Jakarta dalam 3 hari terakhir. Cuaca sedang buruk. Semua jadwal tertunda. Tapi, Davin menjeda kalimatnya. Ada satu penerbangan private jet dari Singapura yang mendarat kemarin sore dengan manifest yang dirahasiakan. Singapura? Bisik Laras. Pesawat Erlangga dulu kan tujuannya ke sana. Suasana kamar tamu. Pukul 7 pagi. Cahaya matahari masuk melalui celah gorden. Erlangga sedang berdiri di depan cermin, mengamati wajahnya sendiri. Ia mendengar pintu terbuka. Baim berdiri di sana. Anak itu membawa sebuah robot mainan tua yang lengannya sudah patah. "Ayah?" Suara Baim bergetar, antara takut dan rindu. Erlangga berbalik. Wajahnya yang tadinya dingin seketika melunak, atau setidaknya tampak melunak. Ia berlutut agar sejajar dengan anaknya. "Baim, jagoan ayah, kamu sudah besar sekali." Baim langsung berlari dan memeluk Erlangga. Erlangga membalas pelukan itu. Namun matanya menatap ke arah pintu di mana Laras sedang berdiri memperhatikannya. Ada kilatan kemenangan di mata Erlangga saat ia melihat Laras mulai luluh melihat pemandangan ayah dan anak itu. Suasana ruang tamu, pukul 10 pagi. Seorang pengacara keluarga, Pak Baskoro, duduk bersama mereka. "Secara hukum, ini situasi yang sangat pelik," ujar Pak Baskoro sambil membetulkan kacamatanya. "Karena Erlangga masih hidup, akta kematiannya batal demi hukum. Dan jika akta kematian itu batal, maka dasar hukum pernikahan Laras dan Davin menjadi goyah. Pernikahan kedua bisa dianggap null and void, atau batal sejak awal karena Laras masih terikat pernikahan pertama yang belum putus." Davin mengepalkan tangannya. "Tapi dia menghilang selama 3 tahun tanpa kabar. Itu bisa dianggap penelantaran." "Masalahnya, dia mengklaim amnesia karena kecelakaan," sahut Pak Baskoro. "Jika itu benar, dia tidak memiliki niat, mens rea, untuk menelantarkan. Dia adalah korban." Erlangga tersenyum tipis ke arah Davin. "Dengar itu? Aku tidak pernah meninggalkan Laras. Aku hanya tersesat." "Tersesat?" Laras tiba-tiba bicara, suaranya lebih tegas. "Kalau kamu tersesat di pulau nelayan, Mas, kenapa kulitmu tidak terbakar matahari? Kenapa tanganmu halus seperti orang yang bekerja di balik meja, bukan buruh kargo?" Senyum Erlangga memudar. Suasana ruangan mendadak dingin. "Aku punya waktu banyak untuk merawat diri saat ingatan itu kembali, Laras," jawab Erlangga cepat. "Atau mungkin," Davin menimpali sambil melempar sebuah foto hasil cetakan printer ke meja. "Kamu tidak pernah kehilangan ingatan. Foto ini diambil dari akun media sosial seorang wanita di Singapura 6 bulan lalu. Lihat pria di latar belakang yang sedang duduk di kafe mewah itu. Meskipun buram, itu jam tangan yang sama dengan yang kamu pakai sekarang, Erlangga. Jam tangan yang katanya pemberian nelayan." Laras mengambil foto itu. Di sana, di sebuah kafe di Marina Bay, seorang pria yang sangat mirip Erlangga tampak tertawa dengan seorang wanita cantik yang mengenakan gaun merah. Erlangga terdiam. Rahangnya mengeras. Ia tidak lagi tampak seperti korban yang malang, melainkan seperti predator yang tersudut. "Siapa wanita ini, Erlangga?" tanya Laras dengan suara yang kini penuh amarah. "Apa ini alasan kamu memalsukan kematianmu? Hidup mewah di Singapura dengan identitas baru sementara aku menangis di depan nisan kosongmu." "Foto yang bagus, Davin," ujar Erlangga datar. Suaranya tidak lagi parau, kini terdengar berwibawa dan tajam. "Kamu memang arsitek yang detail. Sayangnya, kamu membangun pondasi kecurigaan di atas tanah yang salah." "Jelaskan, Erlangga, siapa wanita itu?" Laras berteriak, air matanya kini murni karena amarah. Erlangga menoleh ke arah Laras. "Dia adalah alasan kenapa aku bisa berdiri di sini hari ini, Laras. Namanya Bianca. Dia putri dari seorang pengusaha besar di Singapura. Dia yang menemukanku saat aku dalam keadaan hancur." "Hancur karena apa? Karena pesawat jatuh? Jangan bohong lagi," potong Davin. Erlangga berdiri, berjalan perlahan mengelilingi ruangan. "Aku tidak pernah berniat memasukkan kematian, tapi saat kecelakaan pesawat itu terjadi, aku memang tidak ada di sana. Aku sedang bersama Bianca. Kami terlibat dalam sebuah urusan yang tidak bisa aku jelaskan saat itu. Ketika manifest pesawat keluar, dan namaku ada di sana, karena aku memang sudah memesan tiket namun batal terbang, aku melihat sebuah peluang." Laras menutup mulutnya, neri. "Peluang untuk mati? Peluang untuk memulai hidup baru tanpa hutang, Laras." Erlangga berbalik dengan cepat. "Kamu tahu bisnis konstruksiku dulu diambang bangkrut.
Aku dikejar penagih hutang kelas kakap yang mengancam akan menghabisi kamu dan anak-anak. Saat namaku dinyatakan tewas dalam kecelakaan itu, hutang-hutangku lunas secara otomatis. Kalian aman. Bianca memberiku identitas baru sebagai Adrian. Aku hidup mewah, ya, tapi itu semua kulakukan demi mengumpulkan kekuatan untuk kembali. Bohong! Davin menyelah. Kamu hidup mewah selama 3 tahun, sementara Laras harus menjual mobil dan perhiasannya untuk bertahan hidup di tahun pertama. Kamu membiarkan istrimu menderita demi hidup tenang dengan wanita kaya di Singapura. Aku mengirimkan uang secara anonim, bela Erlangga. Uang anonim, Laras tertawa pahit. Uang yang kamu sebut asuransi jiwa itu uang dari nyawamu yang palsu, Erlangga, bukan dari kerjamu. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Pak Baskoro, sang pengacara, masuk kembali dengan wajah pucat sambil memegang tablet digitalnya. Maaf mengganggu, tapi ada perkembangan baru dari kolega saya di kepolisian Singapura. Ujar Pak Baskoro. Ia menunjukkan layar tablet itu. Di sana ada berita lokal Singapura bertanggal 2 hari yang lalu. Pewaris grup Tan, Bianca Tan, melaporkan tunangannya atas dugaan penipuan dan pencurian aset senilai 5 juta dolar. Di bawah berita itu, terpampang foto Adrian, alias Erlangga. Kamu tidak pulang karena ingatanmu kembali, Mas. Suara Laras bergetar karena rasa jijik. Kamu pulang karena kamu menjadi buronan di Singapura. Kamu mencuri uang wanita itu. Dia tahu siapa kamu sebenarnya. Dan sekarang kamu lari kembali ke ketiak istri yang sudah kamu anggap mati. Davin menatap Erlangga dengan tatapan menghina. Hantu tidak bisa berbohong, katamu. Ternyata kamu bukan hantu. Kamu cuma pengecut yang sedang mencari lubang persembunyian. Erlangga terpojok. Wajahnya yang tenang kini berubah menjadi bengis. Ia mendekati Laras, mencoba mencengkeram bahunya. Laras, dengarkan aku. Bianca itu gila. Dia yang menjebakku. Aku melakukan semua ini supaya kita bisa kaya, supaya Baim dan Caca bisa sekolah di luar negeri. Lepaskan dia. Davin mendorong Erlangga hingga terjatuh ke sofa. Tangga lantai 2. Baim berdiri di sana, memegang tangan adiknya, Caca, 5 tahun, yang baru bangun tidur. Ibu, ayah jahat ya? Tanya Caca dengan suara polosnya yang gemetar. Laras menoleh ke arah anak-anaknya. Hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang selama ini ia ceritakan sebagai pahlawan yang telah tiada, kini berdiri di depan mereka sebagai seorang kriminal dan pengkhianat. Bawa anak-anak ke atas, Davin. Perintah Laras dengan nada dingin yang belum pernah terdengar sebelumnya. Laras, aku suamimu, teriak Erlangga. Pernikahanmu dengan pria ini tidak sah. Kamu masih milikku. Laras menatap Erlangga, lalu perlahan melepas cincin kawan lama yang selama ini masih ia simpan di laci. Bukan cincin dari Davin, melainkan cincin dari Erlangga. Ia melemparkannya ke kaki Erlangga. Mulai detik ini, Mas, bagiku, kamu sudah benar-benar mati di pesawat itu. Dan aku akan pastikan secara hukum, Adrian atau Erlangga tidak akan pernah punya tempat lagi di rumah ini. Suasana Pak Baskoro menghela napas panjang, meletakkan sebuah map merah di atas meja. Wajahnya menunjukkan gurat kecemasan yang mendalam. Ibu Laras, Pak Davin, dan Pak Erlangga. Buka Pak Baskoro. Saya sudah berkonsultasi dengan ahli hukum perdata dan pihak catatan sipil. Situasi kita berada di titik yang sangat kritis. Erlangga menyeringai tipis, melipat tangannya di dada dengan percaya diri. Sementara Davin menggenggam tangan Laras di bawah meja, mencoba memberikan kekuatan yang ia sendiri pun mulai ragu memilikinya. Secara administratif, lanjut Pak Baskoro, pernikahan Ibu Laras dan Pak Davin didasarkan pada akta kematian Pak Erlangga. Dengan munculnya Pak Erlangga dalam keadaan hidup dan terverifikasi secara fisik, akta kematian tersebut batal demi hukum. Artinya, secara otomatis, status janda Ibu Laras pada saat menikah dengan Pak Davin dianggap tidak pernah ada. Jadi, maksud Bapak? Suara Laras bergetar. Artinya, pernikahan Ibu dengan Pak Davin dianggap cacat hukum atau dapat dibatalkan. Di mata negara, Ibu Laras masih merupakan istri sah dari Pak Erlangga, karena pernikahan pertama belum pernah diputus oleh perceraian maupun kematian yang nyata. Kemenangan untuk kebenaran, celetuk Erlangga sinis. Dengar itu Laras, kamu masih istriku. Pria di sampingmu itu hanya orang asing yang menumpang di hidupmu. Tutup mulutmu Erlangga. Bentak Davin. Kamu memalsukan kematian. Itu tindak pidana penipuan dokumen publik. Mungkin saja, sahut Erlangga santai. Aku mungkin bisa masuk penjara karena itu, tapi penjara tidak akan membatalkan statusku sebagai suaminya. Begitu aku bebas, dia tetap milikku. Dan anak-anak itu,
Mereka adalah anak sah dari pernikahan yang sah, bukan anak dari pernikahan batal kalian. Suasana. Ruang tunggu kantor. Laras berdiri di dekat jendela, menatap jalanan yang sibuk. Davin menghampirinya, mencoba memeluknya, namun Laras tampak kaku. Laras, kita akan lawan ini. Aku akan cari pengacara terbaik di negeri ini untuk membela pernikahan kita, bisik Davin. Laras menoleh, matanya merah karena kurang tidur. Mas, bagaimana jika hukum tidak berpihak pada perasaan kita? Bagaimana dengan Baim dan Caca? Kalau pernikahan kita dibatalkan, status mereka di akta kelahiran baru kita juga akan bermasalah. Itu yang aku takutkan. Davin menunduk. Erlangga tahu dia memegang kartu as. Dia menggunakan hukum untuk memenjarakanmu kembali dalam hidupnya. Tiba-tiba, ponsel Laras bergetar. Sebuah nomor asing dari luar negeri. Laras mengangkatnya dengan ragu. Halo, is this Laras? Suara wanita di seberang sana terdengar dingin, berwibawa, dan menggunakan bahasa Inggris dengan aksen Singapura yang kental. My name is Bianca Tan. I believe your dead husband is currently hiding in your house. Laras membeku. Ia menjauh dari Davin agar bisa bicara lebih pribadi. Apa mau Anda? Listen carefully, ujar Bianca. Erlangga stole more than just money from me. He stole documents that could ruin my family's company. I don't care about your marriage drama. I want him back in Singapore to face justice. If you help me, I will make sure he spends the rest of his life in a place where he can never bother you again. But if you protect him, I will drag you and your new husband into the mud with him. Laras menutup teleponnya dengan tangan gemetar. Di satu sisi, ada hukum Indonesia yang mengikatnya kembali pada pria pengkhianat. Di sisi lain, ada wanita dari masa persembunyian Erlangga yang menawarkan jalan keluar yang gelap namun menggoda. Suasana. Kembali ke dalam ruangan. Erlangga keluar dari ruangan Pak Baskoro, berjalan melewati Laras dengan senyum kemenangan. Ia berbisik tepat di telinga Laras. Siapkan kamar utama malam ini sayang. Hantu ini ingin tidur di rumahnya sendiri. Laras menatap punggung Erlangga, lalu menatap Davin. Ia menyadari bahwa untuk mengalahkan iblis, ia mungkin harus bekerja sama dengan iblis lainnya. Lihat Caca, ini boneka yang bisa bicara, persis seperti yang ayah lihat di Singapura. Suara Erlangga terdengar sangat lembut, seolah ia adalah ayah paling berdedikasi di dunia. Ayah kok lama banget perginya? Tanya Caca polos sambil memeluk boneka itu. Erlangga melirik ke arah Davin yang sedang memperhatikan, lalu kembali menatap Caca. Ayah terjebak di tempat yang jauh sayang. Ayah mau pulang, tapi ada orang-orang jahat yang menahan ayah. Ayah setiap hari menangis ingat Caca dan Baim. Orang jahat? Baim menyela. Matanya yang cerdas menatap Erlangga penuh selidik. Tapi Om Davin bilang ayah kecelakaan. Erlangga mengusap rambut Baim. Om Davin itu orang baru Baim. Dia nggak tahu apa-apa soal ayah. Dia cuma mau menggantikan posisi ayah supaya bisa memiliki ibu. Kamu lebih sayang ayah atau Om Davin? Erlangga, cukup, bentak Davin, melangkah masuk ke ruangan. Jangan racuni pikiran anak-anak dengan kebohonganmu. Erlangga berdiri perlahan, wajahnya berubah dingin. Racun, aku hanya mengatakan kebenaran. Darahku mengalir di tubuh mereka, Davin. Kamu hanyalah figuran dalam hidup mereka. Mau sampai kapan kamu berpura-pura menjadi pahlawan di sini? Suasana, dapur. Lara sedang mencuci piring dengan gerakan mekanis. Pikirannya kalut mengingat telepon dari Bianca Tan. Davin masuk dengan wajah frustrasi. Laras, kita harus mengeluarkan dia dari sini sekarang juga, bisik Davin ketat. Dia mulai menghasut Baim dan Caca. Dia mencoba membuatku terlihat seperti orang jahat yang memisahkan mereka dari ayah kandungnya. Laras mengeringkan tangannya, tubuhnya gemetar. Hukum melindunginya, Mas. Kalau kita mengusirnya secara paksa, dia bisa melaporkan kita atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan atau menghalangi akses ayah terhadap anak. Pak Baskoro bilang posisi kita sangat lemah. Lalu kita diam saja. Davin memegang bahu Laras. Dia buronan, Laras. Dia pencuri. Aku tahu. Laras menatap Davin dengan mata berkaca-kaca. Bianca Tan menelponku lagi. Dia ingin kita menjebak Erlangga agar dia bisa dideportasi dan ditangkap di Singapura. Davin tertegun. Dan kamu mau melakukannya? Kalau itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan pernikahan kita dan menjauhkan anak-anak dari pengaruh buruknya, aku akan melakukannya, jawab Laras lirih. Suasana, ruang tamu, malam hari, anak-anak sudah tidur. Erlangga sedang minum kopi di meja makan saat Laras menghampirinya. Mas, panggil Laras pelan. Erlangga mendongak, sedikit terkejut dengan nada bicara Laras yang melunak. Iya Laras,
Akhirnya kamu sadar siapa yang seharusnya kamu ajak bicara. Aku sudah bicara dengan Davin. Laras duduk di seberangnya. Status hukum kita memang rumit, tapi aku tidak mau anak-anak melihat kita bertengkar terus. Bagaimana kalau kita bicara soal asetmu yang ada di Singapura? Kalau kamu bisa membuktikan kamu punya harta di sana, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk mengurus pembatalan pernikahan dengan Davin secara baik-baik. Mata Erlangga berkilat serakah. Ia mengira Laras mulai goyah karena iming-iming kekayaan yang pernah ia ceritakan. Tentu Laras, aku punya akses ke beberapa akun rahasia, tapi aku butuh laptop dan koneksi internet yang tidak terlacak oleh Davin. Pakai laptopku di kamar tamu nanti malam, ujar Laras, mencoba menstabilkan suaranya. Aku akan pastikan Davin tidak mengganggumu. Erlangga tersenyum puas. Ia meraih tangan Laras dan menciumnya. Laras merasa mual, namun ia tetap diam. Di saku daster Laras, ponselnya sedang merekam seluruh percakapan itu. Instruksi dari Bianca Tan untuk mendapatkan bukti login akun yang dicuri Erlangga. Laras tahu, langkah ini berbahaya. Jika Erlangga sadar dia sedang dijebak, dia bisa melakukan hal yang nekat. Namun bagi Laras, hantu ini harus dikembalikan ke tempat asalnya sebelum dia menghancurkan masa depan anak-anak mereka sepenuhnya. Sebuah kafe remang-remang di sudut kota. Pukul 11 pagi. Laras duduk di pojok, mengenakan kacamata hitam dan syal, mencoba menyamar. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan pakaian desainer yang sangat elegan masuk. Langkah kakinya yang mengenakan stiletto berbunyi tajam di lantai kayu. Itulah Bianca Tan. Bianca duduk di hadapan Laras tanpa basa-basi. Ia melepas kacamata hitamnya, menampakkan mata yang dingin namun menyimpan kemarahan yang membara. Kamu lebih cantik daripada di foto pernikahan yang dia simpan di laci rahasianya. Buka Bianca dengan bahasa Indonesia yang terpatah-patah, namun tajam. Anda datang ke sini hanya untuk memuji saya, sahut Laras getir. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Bianca meletakkan sebuah flash disk di atas meja. Di dalam sini ada bukti bahwa Erlangga tidak pernah amnesia. Dia menggunakan identitas palsu bernama Adrian Tan. Dia memalsukan dokumen untuk menikahi aku di bawah hukum Singapura demi bisa mengelola aset keluargaku. Laras tersentak. Menikahi Anda? Jadi dia melakukan poligami? Dia melakukan segalanya, Laras. Dia adalah parasit profesional. Bianca mencondongkan tubuh. Dia tidak pulang karena cinta padamu atau anak-anakmu. Dia pulang karena dia tahu polisi Singapura sudah melacak akun kripto yang dia curi dari perusahaanku. Dia butuh tempat bersembunyi di mana hukumnya lemah, dan dia pikir rumahmu adalah tempat paling aman. Suasana. Ruang tamu rumah Laras. Sore hari. Erlangga sedang asyik menggunakan laptop Laras, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Ia tampak sangat yakin bahwa ia akan segera mendapatkan kembali akses ke uang curiannya. Davin masuk ke ruangan dengan wajah tegang. Ia melihat Erlangga yang kini bersikap seolah dia pemilik rumah sejati. Masih sibuk dengan uang curianmu, Adrian? Sindir Davin. Erlangga mendongak. Matanya berkilat penuh kemenangan. Panggil aku Erlangga. Dan jangan terlalu sombong, Davin. Aku baru saja memeriksa status hukum properti ini. Rumah ini dibeli atas nama perusahaan lamaku. Secara teknis, ini masih milikku. Aku bisa mengusirmu kapan saja aku mau. Cobalah, tantang Davin. Polisi sudah memantau daerah ini. Kamu pikir kamu bisa lari selamanya? Erlangga tertawa mengejek. Polisi Indonesia tidak bisa menyentuhku tanpa bukti yang kuat. Dan Laras, dia tidak akan membiarkan ayah dari anak-anaknya masuk penjara. Dia terlalu lembut untuk itu. Suasana. Kamar tidur utama. Malam hari. Laras baru saja pulang. Ia melihat Davin yang sedang duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertunduk. Ia mendekat dan menunjukkan flash disk dari Bianca. Ini tiket kita menuju kebebasan, Mas. Davin mematap flash disk itu dengan ragu. Apa isinya? Rekaman CCTV dari hotel di Singapura setahun lalu. Erlangga sedang tertawa dan merayakan kematiannya sambil memegang paspor palsunya. Ada juga dokumen pernikahan dia dengan Bianca. Jika kita serahkan ini ke polisi, dia tidak hanya akan ditangkap karena penipuan, tapi pernikahan pertamanya denganku bisa diputus secara hukum karena perzinahan dan poligami yang dia lakukan selama dia mati. Davin menggenggam tangan Laras. Tapi Laras, jika dia ditangkap, Baim akan melihat ayahnya diborgol. Apakah kamu siap menghadapi itu? Laras menatap pintu kamar anak-anaknya. Lebih baik mereka melihat ayahnya diborgol sebagai kriminal, daripada mereka tumbuh besar di bawah asuhan seorang pembohong yang akan mengajarkan mereka bahwa pengkhianatan itu tidak apa-apa selama kamu punya uang. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari lantai bawah, disusul oleh teriakan Erlangga. Laras, keluar kamu! Laras dan Davin segera berlari turun. Mereka menemukan Erlangga berdiri di tengah ruang tamu dengan laptop yang sudah hancur di lantai. Wajahnya merah padam, nafasnya memburu. Kamu menjebakku, teriak Erlangga. Akun-akun itu,
Kamu memberikan aksesnya pada Bianca kan? Aku baru saja mendapat notifikasi bahwa semua aset itu dibekukan oleh otoritas Singapura. Erlangga maju hendak menerjang Laras, namun Davin dengan cepat menghalangi dan terjadi perkelahian di antara mereka. Di tengah kekacauan itu, bayi muncul di tangga, menatap ngeri pada dua pria yang saling pukul demi ibunya. "Ayah, stop!" teriak Baim dengan suara melengking. Semua orang membeku. Erlangga yang sedang mencekik kerah baju Davin menoleh ke arah putranya. Di saat yang sama, sirene polisi mulai terdengar mendekat ke arah rumah mereka. Laras, suruh mereka pergi, teriak Erlangga. Suaranya naik 1 oktav karena panik. Kalau aku ditangkap, aku akan pastikan hidupmu hancur. Aku akan bilang pada polisi bahwa kamu adalah otak di balik pemalsuan kematianku untuk mencairkan asuransi. Laras berdiri dengan kaki gemetar, namun matanya tetap tajam. Kebohonganmu sudah habis, Mas. Bianca sudah menyerahkan semua bukti ke Interpol. Kamu bukan lagi suamiku. Kamu hanya buronan yang tersesat. Davin mencoba melepaskan diri, namun Erlangga yang didorong oleh adrenalin keputusasaan menendang kaki Davin dan mundur ke arah tangga. "Ayah?" Caca 5 tahun muncul di belakang Baim, mengucek matanya yang mengantuk, bingung melihat kebisingan ini. Dalam satu gerakan cepat yang tidak terduga, Erlangga menyambar Caca dan menggendongnya secara paksa. Ia menarik sebuah pisau lipat kecil dari saku jaketnya, pisau yang tadinya ia gunakan untuk mengupas buah. "Erlangga, jangan!" jerit Laras. Dunia seolah berhenti berputar. Area tangga. Erlangga berdiri di anak tangga ketiga, menjadikan Caca sebagai tameng. Caca mulai menangis kencang, ketakutan melihat kilatan logam di dekatnya. "Mundur, semuanya mundur!" ancam Erlangga. Wajahnya kini benar-benar mirip iblis yang terpojok. "Buka jalan ke pintu belakang, beri aku kunci mobil, atau aku akan membawa Caca bersamaku." Davin menahan diri untuk tidak menerjang. "Erlangga, dia anakmu, darah dagingmu sendiri. Bagaimana bisa kamu melakukan ini?" "Dia tiketku untuk keluar dari sini," sahut Erlangga buta. "Kalian yang memaksaku. Kalian ingin menghancurkanku kan? Aku tidak akan pergi ke penjara sendirian." Laras jatuh berlutut di lantai dingin. "Mas, aku mohon, lepaskan Caca. Ambil aku, bawa aku sebagai sandara, tapi tolong lepaskan dia." Baim, yang berdiri hanya beberapa langkah dari Erlangga, menatap ayahnya dengan pandangan yang menghancurkan hati. Tidak ada lagi rasa kagum, yang ada hanyalah kengerian murni. "Ayah, ayah jahat. Om Davin gak pernah sakiti kita." Kata-kata Baim seperti tamparan bagi Erlangga, namun egonya terlalu besar untuk runtuh sekarang. "Diam, Baim, kamu tidak tahu apa-apa." Di luar rumah, Bianca Tan berdiri di samping komandan polisi, menatap ke dalam melalui jendela kaca dengan ekspresi tanpa emosi. Ia ingin uangnya kembali dan ia tidak peduli siapa yang terluka dalam prosesnya. "Pak Komandan," bisik Bianca dalam bahasa Inggris, "pria itu sangat tidak stabil. Jangan biarkan dia keluar dari rumah itu." Kembali ke dalam, ruang tamu. Laras merangkak mendekati tangga. Ia menatap mata Erlangga, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai 10 tahun lalu. "Mas, ingat saat Caca lahir?" bisik Laras, suaranya serak karena tangis. "Kamu menangis di ruang bersalin. Kamu bilang dia adalah hal paling berharga di dunia. Apakah kamu benar-benar ingin ingatan terakhir Caca tentang ayahnya adalah sebuah pisau?" Tangan Erlangga yang memegang pisau sedikit gemetar. Tangisan Caca seacin keras, memanggil-manggil ibunya. "Kamu mencintai dirimu sendiri, Mas. Itu masalahmu." Lanjut Laras, "Tapi jangan biarkan anak-anak ini membencimu seumur hidup mereka. Menyerahlah. Jika kamu menyerah sekarang, aku akan pastikan Baim dan Caca bisa menjengukmu nanti. Tapi jika kamu melukai Caca, aku bersumpah kamu tidak akan pernah melihat mereka lagi, bahkan dari belakang jeruji besi sekalipun." Erlangga menatap ke arah pintu depan yang mulai didobrak polisi, lalu menatap Caca, dan terakhir menatap Laras. Keheningan yang menyakitkan terjadi selama beberapa detik, sebelum akhirnya Erlangga menjatuhkan pisaunya ke lantai kayu. Bunyi denting logam itu terdengar seperti lonceng kematian bagi ambisinya. Erlangga jatuh terduduk di tangga, melepaskan Caca yang langsung berlari ke pelukan Laras. Davin segera maju, merangkul Laras dan kedua anak itu, menciptakan perisai manusia untuk mereka. Polisi merangsek masuk, menekan Erlangga ke lantai dan memborgol kanannya di belakang punggung. Saat ia diseret keluar melewati pintu, Erlangga menoleh ke arah Laras untuk terakhir kalinya. "Kamu menang, Laras," bisiknya dengan nada hampa. "Tapi ingat, secara hukum, kamu masih tetap milikku." Suasana ruang tunggu pengadilan agama. 2 minggu kemudian, pukul 9 pagi. Dinding bercat putih kusam dan aroma kertas tua memenuhi ruangan. Laras duduk di samping Davin. Jemari mereka bertautan erat, mencari kekuatan satu sama lain. Di seberang ruangan, Erlangga duduk dengan pakaian tahanan oranye, dikawal ketat oleh 2 petugas kepolisian. Wajah Erlangga tampak kusam, namun matanya tetap menyimpan kilatan pemberontakan. Ia tidak lagi memiliki pisau atau harta, tapi ia masih memiliki status hukum sebagai suami sah yang ia gunakan sebagai senjata terakhir. "Ibu Laras," Pak Baskoro mendekat dengan tas kerja kulitnya. "Hari ini adalah sidang perdana permohonan pembatalan pernikahan, annulment, yang diajukan oleh Pak Erlangga.
sekaligus gugatan cerai balasan yang kita ajukan. Laras menghela napas. Apa risikonya, Pak? Sangat berat. Jika hakim membatalkan pernikahan ibu dengan Davin, maka secara administratif, pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi. Efek dominonya adalah status anak-anak di akta kelahiran yang baru bisa dipertanyakan. Namun, jika kita menggugat cerai Erlangga sekarang, itu artinya ibu mengakui bahwa pernikahan pertama masih berlaku hingga hari ini. Ini adalah jebakan logika hukum. Suasana ruang sidang. Hakim mengetuk palu 3 kali. Erlangga diberi kesempatan bicara. Ia berdiri, mencoba mengatur suaranya agar terdengar seperti korban yang terzalimi. Yang mulia, ujar Erlangga dengan nada tenang. Saya mengakui telah melakukan kesalahan administratif dengan memalsukan kematian karena tekanan hutang. Namun perasaan saya pada istri saya tidak pernah mati. Saya pulang untuk memperbaiki semuanya. Tapi apa yang saya temukan, istri saya sudah tidur dengan pria lain dan menganggap pernikahan kami selesai tanpa putusan pengadilan. Saya menuntut hak saya sebagai suami dan ayah. Davin tampak ingin meledak, namun Laras menahan lengannya. Kini giliran Laras. Ia berdiri, tidak menatap Erlangga, melainkan menatap langsung ke arah hakim. Yang mulia, suara Laras terdengar jernih dan bergetar karena emosi yang tertahan. Pria itu bicara tentang hak, tapi dia lupa tentang kewajiban. Dia membiarkan saya mengubur nisan kosong selama 3 tahun. Dia membiarkan anak-anaknya berdoa di depan pusara yang tidak ada isinya. Dia bukan tersesat, dia melarikan diri ke pelukan wanita lain dan identitas lain. Laras mengeluarkan sebuah dokumen, salinan bukti dari Biangkatan. Ini adalah bukti bahwa di Singapura, pria ini telah menikah lagi secara siri dengan identitas palsu. Dia mengkhianati pernikahan kami jauh sebelum saya bertemu Davin. Jika hukum ingin membatalkan pernikahan saya dengan Davin, maka hukum juga harus melihat bahwa Erlangga adalah orang pertama yang menghancurkan kesucian pernikahan kami. Suasana koridor pengadilan. Pukul 11.30 siang, sidang diskors untuk mediasi. Erlangga berhasil mendekati Laras saat petugas memberikan waktu singkat. Laras, bisik Erlangga, berhentilah melawan. Davin tidak akan bisa menjagamu jika dia harus berurusan dengan kasus hukum pernikahan yang cacat. Kembalilah padaku, kita bisa pakai sisa uang yang belum ditemukan Bianca untuk pindah ke kota lain. Kita mulai dari awal sebagai keluarga. Laras menatap Erlangga dengan rasa cicik yang murni. Kamu masih belum mengerti ya, Mas? Bahkan jika Davin bukan suamiku, aku lebih baik hidup sendiri seumur hidup daripada harus bernapas di ruangan yang sama denganmu. Kamu bukan keluarga. Kamu hanyalah kesalahan masa lalu yang sedang aku perbaiki. Davin maju, berdiri tepat di depan Erlangga. Waktumu sudah habis, Erlangga. Polisi Singapura akan menjemputmu besok pagi untuk ekstradisi. Apapun putusan hakim di sini, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara sana. Pernikahan ini mungkin rumit di atas kertas, tapi di hati Laras, kamu sudah terhapus. Petir menyambar di luar gedung pengadilan, seolah menandakan badai hukum yang akan segera berakhir. Laras menyadari bahwa meskipun ia harus berjuang dengan status administratif yang berantakan, ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Erlangga, integritas dan cinta yang nyata. Suasana ruang sidang utama, pukul 10 pagi. Suasana hening. Hakim ketua mengetukkan palunya sekali untuk memulai pembacaan putusan. Laras menggenggam tangan Davin begitu erat hingga buku jarinya memutih. Erlangga duduk di kursi tergugat dengan tangan terborgol di balik punggung, dijaga oleh polisi Interpol. Hakim ketua menyesuaikan kacamatanya, lalu mulai membacakan putusan yang tebal itu. Menimbang bahwa fakta persidangan menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari pihak tergugat, Erlangga, untuk memalsukan kematian demi menghindari tanggung jawab hukum dan melakukan pernikahan ilegal di yurisdiksi lain. Erlangga menunduk, bahunya tampak merosot. Tidak ada lagi sisa keangkuhan. Maka, pengadilan memutuskan. 1. Menolak permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan tergugat. 2. Mengabulkan gugatan cerai yang diajukan penggugat, Laras, secara verstek dengan alasan pengkhianatan dan penelantaran. 3. Menyatakan bahwa pernikahan penggugat dengan suami kedua, Davin, tetap sah secara sosiologis dan diberikan waktu untuk perbaikan administrasi pasca perceraian ini demi kepentingan terbaik anak-anak. Laras menghembuskan napas panjang. Air mata kelegaan luruh di pipinya. Davin menariknya ke dalam pelukan hangat. Mereka menang. Hukum memang rumit, namun keadilan menemukan celah untuk melindungi mereka yang dikhianati. Suasana, halaman pengadilan. Pukul 12 siang. Matahari bersinar terik. Erlangga digiring menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke bandara untuk ekstradisi ke Singapura. Sebelum masuk ke mobil, Erlangga meminta izin untuk bicara pada Laras terakhir kalinya. Petugas memberinya waktu 1 menit. Laras, suara Erlangga hampa. Aku melakukan semua ini karena aku takut miskin. Aku takut tidak bisa menjadi apa-apa di matamu. Laras menatap pria itu, pria yang dulu ia puja namun kini terasa seperti orang asing. Bukan kemiskinan yang menghancurkan kita, Mas.
tapi ketidaksanggupanmu untuk jujur. Kamu lebih memilih menjadi pemenang yang palsu daripada menjadi suami yang nyata. Mobil tahanan itu pergi, membawa Erlangga menuju hukuman panjang yang menantinya di seberang lautan. Suasana taman rumah Laras dan Davin, sore hari, 3 bulan kemudian. Suasana rumah kembali tenang. Baim dan Caca sedang bermain bola di rumput bersama Davin. Tawa mereka terdengar lepas, tanpa beban ketakutan akan hantu yang datang di tengah malam. Laras keluar membawa nampan berisi minuman dingin. Ia berhenti sejenak, melihat ke arah pintu depan. Pintu yang dulu pernah ia buka dengan horor. Sekarang, pintu itu hanyalah pintu biasa yang melambangkan keamanan. Ibu, lihat, Om Davin, maksudku Papa, berhasil menangkap bolanya. Teriak Caca sambil berlari memeluk kaki Laras. Laras menyum, Baim yang tadinya paling terguncang, kini perlahan mulai menerima Davin sebagai sosok pelindung barunya. Mereka memang melewati badai yang mengerikan, namun badai itu justru memperkuat pondasi rumah mereka yang sekarang. Davin menghampiri Laras, merangkul pinggangnya sambil menatap anak-anak. Semuanya sudah selesai Laras, masa lalu benar-benar sudah dikubur. Kali ini, tanpa nisan kosong. Laras menyadarkan kepalanya di bahu Davin. Terima kasih sudah tidak melepaskan tanganku saat segalanya terasa runtuh. Mas, matahari terbenam dengan warna emas yang tenang. Di meja teras, terlihat sebuah surat resmi dari kantor catatan sipil, dokumen administrasi yang baru saja selesai diperbaiki. Nama Laras dan Davin kini berdampingan secara hukum tanpa ada celah yang tersisa. Laras menyadari bahwa hidup terkadang memberikan kejutan yang menyakitkan, namun kejujuran dan ketegasan akan selalu menjadi jalan pulang yang paling aman. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.